Hai student, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Mrs. Suci. Kali ini kita akan belajar 6 tenses sederhana dalam bahasa Inggris. Semoga bisa bermanfaat. 6 simple tenses in English meliputi simple present, present continuous, simple past, past continuous, present perfect, dan future. Pembahasan tenses-tenses tersebut meliputi pola kalimat, kemudian keterangan waktu yang digunakan pada setiap tenses, dan dilengkapi pula dengan beberapa contoh serta evaluasi dalam bentuk pilihan ganda untuk memperkuat pemahaman kita dalam mempelajari 6 tenses sederhana tersebut. Tenses yang pertama adalah present tense. Definisi dan kegunaan untuk menyatakan kegiatan yang bersifat rutinitas. Rutinitas ini bisa setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, ataupun setiap waktu. Rumus pola kalimatnya ada 2 macam, yaitu rumus yang menggunakan verb 1 atau S dan rumus yang menggunakan to be, am, is, atau are. Untuk verb 1 ataupun verb S ini penggunaannya sesuai dengan subjek yang digunakan pada kalimat tersebut. Seperti juga to be, am, is, are itu penggunaannya sesuai dengan subjek yang digunakan dalam kalimat tersebut. Apakah itu tunggal, apakah itu jamak? Sebelumnya kita bahas dulu verb 1 atau S dan to be sesuai dengan subjeknya. The next, penggunaan kata kerja dan to be sesuai dengan subjeknya. Untuk kata kerja bentuk pertama, verb 1 itu untuk subjek I, they, we, you. Untuk verb plus S itu untuk subjek she, he, it, atau nama orang tunggal, contohnya Nina, Nani, dan sebagainya. Sekarang to be, am, is, are. Am itu untuk subjek I, is untuk subjek she, he, it, atau nama orang tunggal, contohnya Nina, Nani, Rudi, Dodi, dan sebagainya. Sekarang are itu untuk subjek they, we, dan you. Rumus pola kalimat yang menggunakan verb 1 atau S. Untuk kalimat positif, subjek plus verb 1. Contoh, they go to market every day. Mereka pergi ke pasar setiap hari. They itu subjek, go itu verb 1. Untuk kalimat negatifnya, subjek plus do not plus verb 1. Contoh, they do not go to market every day. Mereka tidak pergi ke pasar setiap hari. They itu subjek, do itu kata bantu, ditambahi not karena ini kalimat negatif. Untuk kalimat interrogatifnya atau kalimat tanya, kata bantunya ditaruh di depan. Do plus subjek plus verb bentuk 1. Contoh, do they go to market every day? Ini membutuhkan jawaban yes atau no, karena do di sini artinya apakah. Apakah mereka pergi ke pasar setiap hari? The next, rumus kalimat atau rumus pola kalimat yang menggunakan verb S. Untuk kalimat positif, subjek plus verb S. Contohnya, she goes to market every day. Dia pergi ke pasar setiap hari. She itu adalah orang ketiga tunggal, makanya kata kerjanya harus ditambah S. Go menjadi goes.
Sekarang kalimat negatifnya. Subjek plus does plus not plus verb bentuk 1. Tata kerjanya kembali ke bentuk 1 karena sudah ada kata bantu does. Untuk kalimat interrogatifnya atau kalimat tanya, kata bantu ditaruh di depan. Does plus subjek plus verb bentuk 1. Saya ingatkan lagi bahwa selama ada does, maka kata kerjanya harus bentuk 1 atau kembali ke bentuk 1. Rumus pola kalimat yang menggunakan to be, am, is, atau are. Sudah dijelaskan bahwa am, is, are itu penggunaannya sesuai dengan subjeknya. Sekarang untuk pola kalimat positif, yaitu subjek plus am atau is atau are plus complement atau keterangan. Contoh, she is beautiful. Dia adalah gadis yang cantik. Sekarang she itu sebagai subjek, is itu adalah to be, dan beautiful itu adalah keterangan adjektif. Untuk pola kalimat negatifnya, subjek plus am not atau is not atau are not plus complement. Contohnya, she is not beautiful. Dia bukanlah gadis yang cantik. Untuk kalimat interrogatifnya atau kalimat tanya, to be-nya diletakkan di depan, yaitu am atau is atau are plus subjek plus complement. Contoh, is she beautiful? Apakah dia gadis yang cantik? The next is the time adverbs of simple present, yaitu keterangan waktu yang digunakan pada simple present, yaitu always, selalu, often, sering, every day, setiap hari, sometimes, kadang-kadang, never, tidak pernah, once, sekali, twice, 2 kali, thrice, 3 kali, 4 times, 4 kali, dan seterusnya. Ini adalah frekuensi angka yang digabung dengan kata-kata berikut ini. Contoh, once an hours itu adalah sejam sekali, once a day sehari sekali, once a week seminggu sekali, once a month sebulan sekali, once a year setahun sekali, twice sekarang, twice an hour 1 jam 2 kali, twice a day sehari 2 kali, twice a week seminggu 2 kali, twice a month sebulan 2 kali, twice year setahun 2 kali, dan seterusnya. Sekarang thrice an hour 1 jam 3 kali, thrice a day 1 hari 3 kali, dan seterusnya. Selanjutnya 4 times an hour 1 jam 4 kali, 4 times a day sehari 4 kali, 4 times a week seminggu 4 kali, etc. dan seterusnya. Seldom artinya jarang, annual tahunan. Students, untuk lebih memahami present tense atau simple present, kita mengerjakan latihan dulu agar menguatkan pemahaman kita tentang simple present. Latihan ini bentuknya adalah esai. Choose the correct verb of simple present tense forms. Pilihlah kata kerja yang tepat dalam bentuk simple present. Berarti kita disuruh milih sesuai dengan subjeknya. Number 1, the man work or works
as a YouTube creator. The man berarti orang ketiga tunggal, maka kata kerjanya harus ada S-nya. Berarti kita pilih yang works. The man works as a YouTube creator. Laki-laki itu bekerja sebagai kreator YouTube. Number 2, Tina and her sister always help their mother. Tina and her sister berarti dua orang. Maka kata kerjanya adalah bentuk satu, yaitu help. Tina and her sister always help their mother. Tina dan kakaknya selalu membantu orang tuanya. Number 3, the farmers plant rice twice a year. Farmers ada S-nya, berarti orang lebih dari satu atau jamak, maka kata kerjanya harus bentuk satu, yaitu plant tanpa S. The farmers plant rice twice a year. Para petani itu menanam padi 2 kali dalam setahun. Number 4, sugar is or are sweet. Subjeknya adalah sugar, yaitu gula. Maka ini adalah kesatuan. Kita pilih is. Sugar is sweet. Gula itu manis. Number 5, they is or are brave boys. They lebih dari satu, maka kita membutuhkan to be are. Maka they are brave boys. Mereka adalah anak-anak laki-laki yang pemberani. Well student, untuk tenses yang kedua adalah present continuous. Definisi dan kegunaan yaitu untuk menyatakan suatu kegiatan yang sedang berlangsung pada saat itu. Rumus pola kalimatnya, untuk kalimat positif, subjek plus to be am atau is atau are plus verb bentuk ing. Untuk penggunaan am, is, are pada bahasan simple present sudah saya jelaskan. Contohnya adalah he is studying. Dia sedang belajar. Berarti saat itu dia sedang belajar. Untuk kalimat negatifnya, subjek plus am not atau is not atau are not plus verb bentuk ing. For example, he is not studying. Dia tidak sedang belajar. Untuk kalimat interrogatifnya atau kalimat tanya, kata bantu diletakkan di depan, yaitu am atau is atau are plus subjek plus verb bentuk ing. Contoh, is he studying? Apakah dia sedang belajar? Ini membutuhkan jawaban yes atau no. The next student, the adverb of time for present continuous. Keterangan waktu yang digunakan pada tenses present continuous, yaitu ada now, artinya sekarang, at present, artinya sekarang, right now, artinya sekarang, today, artinya hari ini, tonight, artinya malam ini, this morning, artinya pagi ini. Oke student, kita berlanjut ke latihan esai soal tentang present continuous. Biasa perintahnya adalah choose the correct form of present continuous. Pilihlah kata kerja yang tepat yang berbentuk present
continuous. Number 1. The people are waiting for fried oil now. Ada kata keterangan now, berarti kita memilih yang waiting. Artinya orang-orang itu sedang menunggu minyak goreng. Sekarang number 2. Denia is writing or are writing a letter. Denia sedang menulis surat. Kita pakai, karena Denia itu orang ketiga tunggal, maka kita pilih yang to be-nya is. Denia is writing a letter. Denia sedang menulis surat. Number 3. My father is painting or paint the wall at present. At present itu keterangan waktu sekarang, maka menggunakan kata kerja bentuk ing, yaitu painting. Number 4. Our mom is making or are making sandwich now. Kita pilih yang is making karena our mom itu satu. Artinya ibu kita sedang membuat roti lapis sekarang. Number 5. Andy is repairing or repaired his bicycle right now. Ada kata right now sekarang, berarti kata kerjanya harus bentuk ing, yaitu repairing. Andy is repairing his bicycle right now. Andy sedang memperbaiki sepedanya sekarang. The next tenses is simple past. Definisi dan kegunaan untuk menyatakan suatu kegiatan di masa lampau dan tidak ada hubungannya dengan sekarang. Rumus pola kalimatnya ada 2 jenis. Yang pertama, rumus yang menggunakan verb 2 atau kata kerja lampau. Yang kedua, rumus yang menggunakan to be 2. Untuk verb 2 dibagi menjadi 2 jenis, regular dan irregular. Regular itu adalah kata kerja yang beraturan yang hanya ditambah dengan ed. Contoh, work menjadi worked, washed menjadi washed, dan seterusnya. Irregular verb ini adalah kata kerja yang tidak beraturan. Contohnya, go menjadi went, put tetap put, write menjadi wrote, dan sebagainya. Untuk to be 2, yaitu jenisnya was dan were. Was itu untuk subjek I, she, he, it, sedangkan were itu untuk subjek they, we, you. Well student, kita lanjut ke rumus pola kalimat yang menggunakan verb 2. Untuk kalimat positif, subjek plus verb 2. Example atau contoh, Bella studied last night. Bella belajar tadi malam. Untuk kalimat negatif, subjek plus did not plus verb bentuk 1. Mengapa verbnya bentuk 1? Karena sudah ada did. Did ini adalah kata bantu yang menyertai kata kerja pada kalimat negatif dan kalimat interrogatif atau tanya. Untuk kalimat interrogatifnya atau kalimat tanya, kata bantu did diletakkan di depan. Did plus subjek plus verb bentuk 1. Contoh, did Bella study last night? Apakah Bella tadi malam belajar? Atau apakah Bella
belajar tadi malam? Ini membutuhkan jawaban yes or no. The next, pola kalimat yang menggunakan to be 2 atau to be lampau, was dan were. Untuk kalimat positif, subject plus was atau were plus complement atau keterangan. Keterangan di sini bisa keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan sifat, dan sebagainya. For example, the man was a strong man when he was young. Laki-laki itu adalah seorang yang kuat pada waktu dia muda. Berarti sekarang sudah tua, tidak kuat lagi. Yang di sini adalah keterangan sifat. Oke. The next is negative sentence. Ya, rumus kalimat negatif. Subject plus was not atau were not plus complement. For example, the man was not strong man when he was young. Laki-laki itu bukanlah seorang yang kuat pada waktu dia muda. Kalimat interrogatifnya atau kalimat tanya, to be diletakkan di depan. Was atau were plus subject plus complement. Was he a strong man when he was young? Apakah, ingat ya, kalau to be itu atau pertanyaan diawali oleh to be, baik itu to be kata kerja ataupun to be keterangan, itu membutuhkan jawaban yes atau no. Apakah dia seorang yang kuat pada waktu dia masih muda? The next is adverb of time for past tense. Keterangan waktu yang digunakan pada tenses past, yaitu yesterday, kemarin. Last itu artinya yang lalu. Last day, hari yang lalu. Last week, minggu yang lalu. Last month, bulan yang lalu. Last year, tahun yang lalu, dan seterusnya. Last night, tadi malam. Ago, artinya juga yang lalu, tetapi waktunya lebih panjang daripada last. Contohnya, hours ago, beberapa hari yang lalu. Weeks ago, beberapa minggu yang lalu. Months ago, beberapa bulan yang lalu. Years ago, beberapa tahun yang lalu. 2 days ago, 2 hari yang lalu, etc. Ya, dan seterusnya. Oke, student, untuk lebih memantapkan pemahaman kita simple past, kita mengerjakan latihan dalam bentuk esai. Biasa, choose the correct form of past tense. Kita disuruh milih atau diminta milih kata kerja atau to be yang berbentuk past tense. Number 1, Sari was or were absent yesterday. Sari itu adalah orang ketiga tunggal, maka kita pilih was. Sari was absent yesterday. Sari absen atau tidak hadir kemarin. Number 2, I visited my grandma last week. I di sini subjeknya tunggal, ini tidak mempengaruhi. Kita lihat kata keterangannya, yaitu last week. Berarti ini past tense, kita membutuhkan kata kerja bentuk 2, yaitu visited. I visited my grandma last week. Saya mengunjungi nenek saya minggu yang lalu. Number 3, they were or was ill of coronavirus months ago. They, lebih dari satu, kita memilih to be were.
They were ill of coronavirus months ago. Mereka terkena penyakit virus corona beberapa bulan yang lalu. Number 4. Do or did her mother give her a special gift for her birthday last week? Karena ini past tense last week, kita memilih kata bantu did. Did her mother give her a special gift for her birthday last week? Apakah ibunya memberi dia hadiah yang spesial untuk hari ulang tahunnya atau untuk ulang tahunnya pada minggu yang lalu? Number 5. One of her friend did not or do not come to her birthday party last week. Last week berarti minggu yang lalu. Berarti membutuhkan kata bantu did. Kata bantu lampau. One of her friend did not come to her birthday party last week. Salah satu dari temannya tidak hadir atau tidak datang pada hari ulang tahunnya, pada pesta ulang tahunnya minggu yang lalu. The next tenses is past continuous. Definisi dan kegunaan untuk menyatakan suatu kegiatan yang sedang berlangsung di masa lampau. Kalau tadi present continuous, untuk masa sekarang ini past continuous, kegiatan yang sedang berlangsung di masa lampau. Kegunaannya sama dengan definisinya. Untuk menyatakan suatu kegiatan atau perbuatan yang sedang berlangsung di masa lampau. Rumus pola kalimatnya. Untuk kalimat positif, subject plus was atau were plus verb bentuk ing. Example, Yasmin was sleeping when I came last night. Yasmin sedang tidur ketika saya datang tadi malam. Jadi memang cenderungnya kalau past continuous itu untuk dua kalimat yang membutuhkan kata penghubung when atau while. Sekarang untuk mat negatifnya, subject plus was not atau were not plus verb bentuk ing. Example, Yasmin was not sleeping when I came last night. Yasmin tidak sedang tidur pada waktu saya datang. Untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, biasa to be diletakkan di depan. Was atau were plus subject plus verb bentuk ing. For example, was Yasmin sleeping when I came last night? Apakah Yasmin sedang tidur ketika saya datang? Keterangan waktu yang digunakan pada past continuous atau adverb of time for past continuous ini adalah sama dengan keterangan waktu yang digunakan pada simple past, yaitu yesterday, last, dan ago. The next, kita latihan soal esai past continuous. Choose the correct form of past continuous. Pilih bentuk yang tepat untuk tenses past continuous. The woman was singing or was sang when her husband came. Karena ini past continuous, kita pilih was singing. Wanita itu sedang menyanyi ketika suaminya datang. Number 2. The man was doing or was did exercise while his wife phoned him. Kita pilih yang was doing. Artinya, the man was doing exercise while his wife phoned him.
Laki-laki itu sedang olahraga ketika istrinya menelponnya. Number 3. My parents visited me while I was went or going out. Kita pilih yang going out. My parents visited me while I was going out. Kedua orang tua saya mengunjungi saya atau menengok saya ketika saya sedang pergi. Number 4. They were discussing or discussed when you came. Kita pilih yang discussing. Mereka sedang berdiskusi ketika kamu datang. Number 5. The doctor was examining the patient when I called him. Kita pilih yang was examining karena ini past continuous. Dokter itu sedang memeriksa pasien ketika saya menelponnya atau memanggilnya. Tensi selanjutnya adalah present perfect. Definisi dan kegunaan untuk menyatakan suatu kegiatan yang sudah berlangsung tetapi masih ada keterkaitannya dengan masa sekarang atau menghasilkan sesuatu. Rumus pola kalimatnya ada 2 macam. Yang pertama, rumus yang menggunakan verb 3. Yang kedua, rumus yang menggunakan to be 3 atau been. Untuk verb 3 sama dengan verb 2 dibagi menjadi 2 atau ada 2 jenis verb reguler dan irregular. Untuk verb reguler atau kata kerja regular adalah kata kerja yang beraturan hanya ditambahi ed. Sedangkan kata kerja irregular itu kata kerja yang tidak beraturan. Contoh, go, went, gone. Go bentuk 1, went bentuk 2, gone bentuk 3, dan seterusnya. Rumus pola kalimat yang menggunakan verb 3. Untuk kalimat positif, subject plus have atau has plus verb 3. Untuk have itu subjeknya they, we, I, you. Sedangkan has untuk subjek she, he, it. Example, I have washed my clothes. Saya sudah mencuci baju saya. Berarti ini hasilnya adalah baju saya sekarang bersih. Rumus kalimat negatifnya subject plus have not atau has not plus verb 3. I have not washed my clothes. Saya belum mencuci baju saya. Berarti hasilnya dari kemarin sampai sekarang baju saya atau baju-baju saya masih kotor. Sekarang untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya. To be 3 atau have dan has-nya diletakkan di depan. Plus subjek plus verb bentuk 3. Contoh, have I washed my clothes? Apakah saya sudah mencuci baju-baju saya? Ini biasa membutuhkan jawaban yes atau no. Oke, the next rumus pola kalimat yang menggunakan to be 3. Kalimat positif subject plus have been atau has been plus complement atau keterangan. Keterangan ini bisa keterangan waktu, tempat, atau keterangan sifat ataupun keterangan benda. Example, she has been in Jakarta since yesterday. Dia sudah di Jakarta sejak kemarin. She itu subjek, kemudian plus has been, kemudian plus complement. Di sini adalah in Jakarta. Nah, ini adalah complement atau keterangan tempat. Untuk kalimat negatifnya, subjek plus has not been atau has not been
plus complement. For example, she has not been in Jakarta since yesterday. Sudah tidak di Jakarta sejak kemarin. Berarti sejak kemarin sampai sekarang dia tidak di Jakarta. Kalimat interrogatifnya atau kalimatannya has atau have diletakkan di depan. Have atau has plus subject plus been plus complement. For example, has she been in Jakarta? Apakah dia sudah di Jakarta? Ini biasa membutuhkan jawaban yes atau no. The next is adverb of time for present perfect. Keterangan waktu yang digunakan pada present perfect. Yang pertama, already artinya sudah. Kemudian never artinya tidak pernah. Since artinya sejak. For artinya selama. Yet artinya belum. Before artinya sebelum. Just itu baru saja. Still artinya masih. Untuk memperdalam tentang materi present perfect, kita mengerjakan latihan soal esai tentang present perfect. Choose the correct form of present perfect. Kita biasa disuruh memilih bentuk yang pas, atau di sini kata kerja atau to be, bentuk 3 untuk present perfect. Number 1, have we ever seen or saw before? Ada kata keterangan before, sebelumnya. Berarti kan ini present perfect, maka kata kerjanya harus bentuk 3, yaitu seen. Have we ever seen before? Sudah pernahkah kita bertemu sebelumnya? Number 2, he still have loved or has loved her girlfriend. He berarti itu orang ketiga tunggal, maka kita memilih yang has loved. He still has loved her girlfriend. Dia masih mencintai pacarnya. Number 3, we have lived or lives in this house since 1980. Kita pilih yang verb lampau bentuk 3, lived. We have lived in this house since 1980. Kita sudah menempati, sudah tinggal di rumah ini sejak 1980. Number 4, she has just arrived or arrived here. Kita pilih yang kata kerja lampau, arrived. She has just arrived here. Dia sudah tiba di sini, baru saja tiba di sini. Number 5, the students have submitted or has submitting their homework. The students banyak, lebih dari 1, maka kita memilih have submit. Para siswa itu sudah mengumpulkan PR-nya atau pekerjaan rumahnya. Tenses yang terakhir adalah simple future. Definisi dan kegunaan untuk menyatakan suatu kegiatan yang akan datang. Rumus pola kalimatnya ada 2 macam, yaitu yang menggunakan verb 1 dan menggunakan be. Rumus pola kalimat menggunakan verb 1. Untuk kalimat positif, subject plus will plus verb 1. Contoh, Vita will go tomorrow. Untuk catatan, will itu untuk semua subjek. Vita will go tomorrow. Vita akan pergi besok. Untuk kalimat negatif, subjek plus will not plus verb 1. Contoh, Vita will not go tomorrow. Vita tidak akan pergi besok. Untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, will diletakkan di depan.
will plus subject plus verb 1. Contoh, will Vita go tomorrow? Akankah Vita pergi besok? Ini biasa kalau, atau sebuah kalimat diawali atau sebuah pertanyaan diawali dengan to be atau dengan modal, itu jawabannya harus yes atau no. Rumus pola kalimat menggunakan be. Kalimat positif, subject plus will be plus complement atau keterangan. Example, she will be at school later. Dia akan di sekolah nanti. Rumus kalimat negatifnya, subject plus will not be plus complement atau keterangan. Jadi complement di sini atau keterangan di sini bisa waktu, bisa tempat, bisa sifat, bisa benda. Contoh atau example, she will not be at school later. Dia tidak akan di sekolah nanti. Untuk kalimat tanya, will diletakkan di depan. Will plus subject plus be plus complement. For example, will she be at school later? Apakah dia akan di sekolah nanti? Okay, student. The next is the adverb of time for simple future. Apa sajakah itu? Jadi, keterangan waktu yang digunakan untuk simple future adalah yang pertama next. Next bisa artinya nanti, bisa artinya depan, bisa artinya berikutnya. Contoh, next day, hari berikutnya. Next week, minggu depan. Next month, bulan depan. Next year, tahun depan, etc. dan seterusnya. Tomorrow artinya besok. Later artinya nanti. Soon artinya segera. The next, latihan soal esai untuk simple future. Choose the correct form of simple future. Biasa kita diminta untuk memilih kata kerja atau to be yang pas, yang sesuai dengan tensesnya. Number 1, I will buy or bought a new laptop. Will, akan. Berarti verbnya harus bentuk 1, yaitu buy. I will buy a new laptop. Saya akan membeli laptop baru. Number 2, my sister will marry or married next month. Next month berarti bulan depan. Kita memilih marry, verb 1. My sister will marry next month. Kakak saya akan menikah bulan depan. Number 3, Alandray will hold his birthday party tomorrow. Kita pilih hold without s. Alandray will hold his birthday party tomorrow. Alandray akan mengadakan pesta ulang tahunnya besok. Number 4, she will watch movie with me. Kita pilih watch. She will watch movie with me. Dia akan nonton film dengan saya. Number 5, the actress will visit our town next week. Kita pilih visit. The actress will visit our town next week. Artis itu akan mengunjungi kota kami minggu depan. Oke, student. Selanjutnya, untuk memperkuat pemahaman kita tentang 6 tensi sederhana yang sudah saya sampaikan tadi, saya akan memberikan latihan campuran 6 tenses tersebut dalam bentuk
pilihan ganda atau multiple choice. Semoga soal-soal ini kalian bisa mengerjakan dan benar semuanya. Latihan soal pilihan ganda. Choose the best answer by crossing A, B, C, D, or E. Number 1. Lita will blah 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 to my house later at 5 p.m. Lita akan bla 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 ke rumah saya nanti jam 5 sore. Akan berarti tensesnya adalah future. Kata kerja yang diperlukan adalah verb 1 tanpa ada embel-embel es atau ed atau ing. Berarti kita pilih yang B, yaitu come. Lita will come to my house later at 5 p.m. Lita akan datang ke rumah saya nanti jam 5 sore. Number 2. They blah 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 here since 2 days ago. Since 2 days ago. Sejak 2 hari yang lalu. Since ini adalah keterangan dari present perfect. Maka rumusnya subject plus have atau has plus verb 3. Sekarang kita lihat subjeknya adalah they. They berarti membutuhkan kata bantu have plus verb 3. Berarti maka kita pilih yang A. They have arrived here since 2 days ago. Mereka sudah tiba di sini sejak 2 hari yang lalu. Number 3. Blah 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 Asmi study every night. Ada kata every, yaitu setiap. Maka tenses yang digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan yang berulang-ulang adalah simple present. Kalimat yang digunakan adalah kalimat tanya dengan subjek Asmi. Asmi itu adalah orang ketiga tunggal. Maka kita membutuhkan to be does, bukan is, karena ada kata kerja. Kalau is diikuti oleh complement atau keterangan. Jawaban yang pas adalah yang does. Apakah Asmi belajar setiap malam? Number 4. My father bla 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 to Batam last week. Ada keterangan waktu last week, minggu yang lalu. Maka tenses yang digunakan adalah past tense atau simple past. Rumusnya subject plus verb 2. Maka kita memilih yang option C, yaitu left. Left itu adalah bentuk kata kerja irregular atau kata kerja lampau yang tidak beraturan. Dari leave, left, left. My father left to Batam last week. Ayah saya berangkat ke Batam minggu yang lalu. Number 5. The man blah 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 at the computer when I meet him in his room. Kalimat ini terdiri dari 2. Ada kalimat utama dan ada kalimat kedua atau main clause. Main clause ada clause-nya. Ada kata sambungnya when, berarti ini adalah past continuous. Rumusnya plus was atau were plus verb ing. Yang A work, bukan. B worked, tidak. C walking, bukan. D has worked, juga tidak, bukan past continuous. Yang E was working, berarti
Jawaban yang tepat adalah yang E, was walking. The man was working at the computer when I met him in his room. Laki-laki itu sedang bekerja di komputer ketika saya menemuinya di ruangannya. Number 6. Mr. Aldo bla 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 a newspaper now. Now, sekarang, berarti ini menggunakan tenses present continuous. Rumusnya subject plus MSR plus verb ing. Kita lihat optionnya. A is read, tidak masuk. B was read, bukan. C read, bukan. D is reading, to be plus verb ing. E was reading, juga to be plus verb ing. Tapi yang E ini adalah untuk past continuous. Jawaban yang tepat adalah D, is reading. Mr. Aldo is reading a newspaper now. Pak Aldo sedang membaca koran sekarang. Number 7. I will bla 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 all over the world if I am a milliardaire. Ada kata will, berarti ini simple future. Rumusnya subject plus will plus verb bentuk 1. Kita lihat pilihan gandanya. A traveling, tidak karena bentuknya ing. B was traveling, tidak juga. C travel, verb bentuk 1. D has traveled. E to travel. Jawaban yang pas adalah yang C, travel. I will travel all over the world if I am a milliardaire. Saya akan keliling dunia jika saya seorang miliarder. Number 8. My aunt always bla 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 many kinds of cakes for Idul Fitri parcel. Always berarti selalu, kegiatan yang sering atau rutinitas dilakukan. Ini tensesnya adalah simple present. Rumusnya subject plus verb 1 atau S, tergantung dari subjeknya. Di sini subjeknya my own, berarti orang ketiga tunggal, maka kata kerjanya harus bentuk S. A make, bukan. B mix. C made, bukan. D making, tidak. E will make, tidak juga. Jawaban yang tepat adalah mix, yaitu B. My aunt always makes many kinds of cakes for Idul Fitri parcel. Tante saya selalu membuat berbagai macam kue untuk bingkisan lebaran Idul Fitri. Number 9. Mrs. Lina is a beautiful teacher. She teaches an English subject. She is a calm person. From the dialogue above, we know that the text use, dari teks di atas kita tahu bahwa teks di atas menggunakan, kita lihat dulu penggalan paragrafnya. Mrs. Lina is a beautiful teacher. Bu Lina adalah guru yang cantik. She teaches an English subject. Dia mengajar bahasa Inggris. She is a calm person. Dia adalah seorang yang tenang, yang kalem. Kita lihat pakainya is, beautiful. Subject plus is plus to be plus keterangan beautiful. Cantik itu setiap hari. Teaches verb bentuk S, berarti memakai simple present. Jawaban yang tepat adalah yang B.
Number 10. Now I am talking with Mrs. Anna. Reta is discussing with Mr. Ronnie, while Jaka is meeting the headmaster. From the text, can we infer? Ya, pertanyaannya dari teks bisa kita simpulkan. A. The text use present continuous. B. The text use simple present. C. The text uses simple future. D. The text use present perfect. E. The text use past tense. Now, sekarang. Kemudian I itu subjek, am itu to be, talking verb bentuk ing. Reta itu subjek, is itu to be, discussing verb ing. Jaka itu subjek, is itu to be, meeting itu verb ing. Maka tenses ini adalah tenses present continuous. Jawaban yang tepat adalah yang A. Number 11. Ada dialog antara Doni dan Parto. What will you do if you get grand prize? Parto, I will buy a new car. The dialogue use bla 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 tense. A. Past continuous. B. Present continuous. C. Future. D. Present perfect. E. Simple present. I will. Ada kata will. What will? Berarti menggunakan tenses future. Jawabannya adalah yang C. Number 12. Last night we watched a film. The film was very excellent. We watched it up to 12 p.m. From the text, we can infer that the text use A. Present perfect. B. Past tense. C. Past continuous. D. Simple future. E. Present continuous. Last night. Tadi malam. Berarti tensesnya adalah past tense. Jawabannya adalah yang B. Number 13. Ada dialog antara X dan Y. What are you doing? I am bla 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 my bicycle. Pertanyaannya, what are you doing? Kamu sedang apa? Verb ing berarti ini adalah present continuous. Y menjawab, I bla 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 my bicycle. Berarti subjeknya I, to be-nya harus am plus verb bentuk ing. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. I am repairing. Saya sedang memperbaiki sepeda saya. Number 14. Woman, have you done your project? Sudahkah kamu menyelesaikan proyek kamu? Man, yes, bla 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 bla. Have you done? Have, terus subjek, terus verb bentuk 3. Ini adalah present perfect. Maka jawabannya juga harus present perfect. Yes. Berarti struktur yang benar adalah yang I have, yaitu B. Number 15. Arman, there was earthquake in NTT and claimed lives. We have to raise fund for NTT. How about you? Ada gempa bumi di NTT dan menelan banyak korban. Kita harus menggalang dana untuk NTT. Bagaimana pendapatmu? Jihan, bla 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 bla. Ini adalah membicarakan berita yang sudah telah terjadi, tetapi pembicaranya adalah sekarang. Berarti jawabannya yang tepat adalah I agree. Student, demikian penjelasan tentang 6 tensi sederhana dalam bahasa Inggris. Semoga bermanfaat.
Kita jumpa lagi next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.